Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Kiprah Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 berakhir di babak 16 besar. Timnas U24 harus mengakui keunggulan Uzbekistan U24 dengan skor 0-2 pada laga di Stadion Shengcheng Sports Center, Hangzhou, China pada Kamis 28 September 2023. Simak selengkapnya di Bung Bill. Namun sebelum itu jangan lupa buat subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Dalam laga menghadapi Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games kali ini, Indonesia masih bermain dengan bola-bola panjang dan kerap kehilangan penguasaan dari pola permainan seperti itu. Setiap kali berhasil mencuri bola dari penguasaan pemain Indonesia, Young White Walls, julukan dari Uzbekistan, langsung melancarkan serangan. Namun tembok pertahanan Indonesia sangat solid di pertandingan kali ini. Tim asuhan Indra Syafri masih sering kehilangan bola, bahkan saat menguasainya di area pertahanan sendiri. Indonesia kesulitan melakukan build up serangan karena Uzbekistan menekan hingga garis pertahanan terakhir Indonesia. Garuda Nusantara hanya bisa mengandalkan serangan balik untuk menggedor pertahanan Uzbekistan. Kehadiran Ramadan Sananta praktis tak memberikan dampak apa-apa sebab ia terisolasi di lini depan. Memasuki separuh waktu lebih di babak pertama, belum ada satupun tembakan yang berhasil dilepaskan Garuda Muda ke gawang Uzbekistan. Rizky Ridho dan kawan-kawan bertahan dari gempuran serangan Uzbekistan hampir di sepanjang laga hingga menit ke-30. Ancaman demi ancaman dilancarkan Ruslan Gianov, membuat lini pertahanan timnas ekstra bekerja keras. Jalannya ke babak kedua, Uzbekistan langsung mampu memberikan ancaman sejak menit awal. Beberapa peluang emas lawan didapatkan yang mengancam gawang Hernando, namun peluang tersebut masih bisa di-save dan melenceng dari gawang. Gelombang serangan terus dilancarkan Uzbekistan, membuat Indonesia kesulitan untuk keluar dari area pertahanan sendiri. Indonesia beberapa kali melakukan percobaan yang dilakukan Garuda Nusantara melalui serangan balik. Namun belum ada ancaman berarti yang tak bisa ditujukan Indonesia ke gawang Uzbekistan. Tambahan waktu 5 menit tidak mengubah kedudukan 0-0. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Uzbekistan dengan cepat memetik keunggulan melalui situasi tendangan sudut pada menit ke-92. Sherzod Esanov, pemain pengganti yang baru masuk, berhasil membuat perbedaan. Sepakan kaki kirinya dari bola kemelut situasi tendangan sudut gagal diantisipasi oleh Hernando. Skor 1-0 buat Uzbekistan. Indonesia berusaha menyerang lebih maksimal di perpanjangan babak kedua. Garuda Muda berhasil menyerangkan bola ke gawang di menit ke-109. Umpan tendangan bebas yang dilakukan oleh Rizky Ridho berhasil dimanfaatkan oleh Ramadan Sananta. Sayangnya gol tersebut harus dianulir oleh wasit sebab Ramadan Sananta berada dalam posisi offside sebelum tendangan bebas yang dilepaskan oleh Rizky Ridho. Dalam posisi tertinggal, Indonesia justru kehilangan Hugo Samir yang diganjar kartu kuning kedua di menit ke-113. Dalam tayangan ulang, Hugo Samir melakukan tindakan yang ceroboh dengan menyikut lawan, sehingga wasit harus mengganjarnya kartu merah dan keluar dari lapangan. Sebuah hal yang harusnya tak perlu dilakukan oleh timnas Indonesia dalam keadaan tertinggal. Uzbekistan yang unggul mencoba membuang-buang waktu dan Esanov menggandakan keunggulan di menit ke-120 saat menerima umpan Yuldosev. Skor 2-0 bertahan untuk kemenangan Uzbekistan dan Indonesia harus angkat koper tersingkir dari babak 16 besar Asian Games 2022. Dari 4 laga di Asian Games, Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan dan menelan 3 kekalahan beruntun. Kreativitas serangan timnas Indonesia benar-benar buntu. Di ajang Asian Games ini terlihat dari monotonnya permainan saat menghadapi China Taipei yang mengakibatkan kekalahan memalukan atas Taipei.
Lalu minimnya serangan yang dilakukan timnas di 2 laga saat menghadapi Korea Utara dan Uzbekistan. Indonesia dalam menghadapi Uzbekistan ini praktis terlihat bertahan total dan mengincar laga berlanjut ke babak adu penalti dengan harapan mendapatkan keberuntungan kedua kalinya setelah kelolosan sebagai peringkat 3 terbaik di fase grup. Kehadiran Ramadan Sananta tak bisa semata-mata dengan hadirnya seorang Ramadan Sananta yang menyusul di babak 16 besar ini. Ia tetap butuh suplai bola dan support dari kawan-kawannya di lini tengah, namun tak ada yang bisa diperbuat. Egy terlalu banyak kehilangan bola, sedangkan Ramai Rumakik tak leluasa dalam menusuk sisi pertahanan lawan. Abimanyu dan Taufani juga sering melakukan long ball yang tak efisien, namun kredit juga patut diberikan untuk lini pertahanan timnas, di mana Rizky Ridho, Andi Setio, dan kiper Hernando Ari yang menggalang pertahanan timnas bermain Spartan dalam menahan gempuran timnas Uzbekistan. Tindakan-tindakan tidak perlu seharusnya bisa menjadi pelajaran untuk timnas Indonesia. Tersulut emosi dengan tindakan-tindakan lawan saat keadaan tertinggal hanya membuat kita sengsara dan semakin terjepit. Contohnya dari tindakan Hugo Samir ini harus menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih dan para pemain untuk kedepannya lebih mengontrol emosi. Sementara itu, bagi Coach Indra Safri, ini lagi-lagi menjadi tekanan besar bagi dirinya dalam menahkodai timnas di ajang Asia. Beliau sudah tak dipungkiri lagi jagonya dalam ajang level Asia Tenggara. Namun untuk level Asia, Indra Safri belum mampu memberikan arahan timnya buat bermain efektif dan nyaman dalam memberikan tekanan dan serangan terhadap lawan. Cenderung timnas kita kali ini bermain bertahan dengan counter attack long ball yang tak berjalan dengan baik. Teringat seketika dengan wawancara Indra Safri di sebuah podcast yang mana dirinya mengatakan, "Saya nggak mau tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam, dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang." Lalu bagaimana menurutmu Bung dengan statement tersebut dan juga permainan timnas kali ini? Apakah ini gambaran dari permainan timnas kita di SEA Games yang lalu mampu meraih emas, namun tak berhasil bila bersaing di ajang Asia jika permainan yang ditampilkan seperti ini? Ya, kita hanya berharap saja semoga ke depan timnas kita dapat mampu menyuguhkan kembali permainan terbaik mereka seperti sebelum ajang Asian Games kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.